Bapak Haji Arif, langsung saja kita yang masih di sana, Bang Ojang, merapat dulu Bang Ojang. Bang Ojang merapat dulu Bang Ojang. Bawan Nitok sama Haji Arif belum datang. Asli balik. Pantai dong. Baru mandi. Iya. Udah pakai ikan lain. Judi. Iya. Katanya jenang. Bang Asda di Kristal 1. Ya. Biasanya ada di pantang panggilan kita gini udah kawan terkerjain. Dia penunjuk jalan yang paling depan. Kemudian kalau mau berhenti, misalkan ada di salah satu mobil, ada yang pengen kencing atau pengen buang air, nanti SMS-nya ke saya, call center-nya saya. Nanti dari saya baru saya sebar ke semua supir, sehingga nanti berhentinya bareng di rest area berapa, begitu. Makanya nanti masing-masing supir ada ininya, nomor supir dikasih di sampingnya, sebelahnya, ke asistennya. Biar nanti kalau ada pengen apa-apa jangan berhenti sendiri. Ya, di mobil Ustadz Asim misalkan ada yang pengen kencing, segera SMS saya. Nanti saya sebar ke semua supir, kita berhenti di rest area pertama di depan kita, begitu. Sehingga nanti kita ngumpulnya bareng. Jadi kalau ada sesuatu apapun hubunginya ke saya, ke nomor saya 1. Kemudian handphone harus selalu aktif nih, handphone supir. Atau kalau tidak supir, ini saya sebut Bang PI, handphone Bang Janit, Ujang, Bang Sony, Daing, Jigoble, Bang Nayar, Bang Tacu, Bang Udin, dan Bang Jipe. Itu handphonenya harus selalu aktif tuh, selain supir. Karena itu sudah saya data masing-masing mobil.
Menarik. Ada. Jeko. Ini keluarga Bang Pai ini. Nah ini anak paling pertama nih, paling tua. Yang gambar. Jingkol apa? Hah? Tar dulu. Repot-repot pada makan. Masih banyak anget. Sip, sip. Nah ini kalau ini keluarga Effendi Ahmad nih, yang sendang-sendang repot mulu nih orangnya nih. Kemudian actionnya jangan gitu terus dong bang, ganti gayanya. Apaan itu begitu? Teh, napas teh, makannya lah, romannya. Iya. Bang Ube nih, baru pulang nih. Baru pulang aduh. Makan. Babanya Tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya dalam kurung tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup. Dan di masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Pengertian yang berkembang di kalangan masyarakat Islam, istighosah maksudnya ialah meminta pertolongan kepada Allah terhadap suatu perkara. Pada umumnya perkara ini terjadi karena tidak adanya kemampuan manusia untuk membuat dalam mengatasi perkara tersebut. Istighosah dengan sesama manusia mempunyai arti mengharapkan pertolongan kepada diri seseorang sebagai sebab karena pertolongan Allah yang maha kuasa atas segalanya. Hanyalah Allah yang hendak, hanyalah Allah yang berhak mewujudkan segala macam kebutuhan manusia yang menjadi kebutuhannya. Jadi pertolongan manusia hanya berfungsi sebagai sebab dan pertolongan Allah sebagai tujuan utama. Dua dasar pelaksanaan istighosah. Dalam menghadapi segala kesulitan dan kesusahan, kita diperintah oleh Allah untuk memohon pertolongan kepadanya
dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa ayat yang menyebutkan isyarat istighosah, meskipun hanya beberapa kalam kabar, bukan perintah secara langsung. Diantaranya adalah, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Sebagaimana layaknya satu organisasi, Majelis Zikir dan Istighosah Ariyat memiliki tata aturan dan dalam beraktivitas yang terangkum dalam sebuah panduan gerak, yaitu Tartibul Amal, dalam rangka tertib beramal. Maka panduan gerak ini mencakup pedoman-pedoman dalam beraktivitas dan berorganisasi yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih rinci. Majelis Zikir dan Istighosah Ariyat adalah salah satu sarana dakwah yang bergerak dengan cara berdoa atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, yang berbasiskan tauhid sebagai ciri masyarakat berperadaban Islam. Sebagai media dakwah, dengan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mendekatkan diri kepada Yang Khalik, agar doa-doa yang selalu dipanjatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyeru umat manusia ke jalan Islam melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar majlis. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pedoman atau acuan beramal yang dapat mengarahkan aktivitas majlis. Panduan ini dimaksudkan untuk memberi arahan dan pijakan bagi kelangsungan majlis dalam beraktivitas dan melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga lain, sehingga mampu menunjukkan eksistensi majlis secara utuh. Tartibul Amal ini secara sistematik terdiri atas 3 bagian, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan garis-garis besar haluan kerja. Anggaran dasar mengandung pedoman gerak yang bersifat pokok dan mendasar, terdiri atas mukadimah, 3 bab, 8 pasal. Anggaran rumah tangga merupakan aturan yang memiliki dan mendukung aturan yang terdapat dalam anggaran dasar yang terdiri dari 10 bab, 15 pasal, 37 ayat. Ada beberapa sifat yang perlu diperhatikan dalam memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Sifat yang pertama adalah up-to-date, dalam artian aturan-aturan yang ada berlaku untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah fleksibel, artinya aturan-aturan yang ada tidak menjadikan organisasi jumud. Selain itu fleksibel juga berarti segala sesuatu adalah boleh, kecuali yang melanggar aturan yang ada dalam kurung kaidah usul fikih tentang muamalah. Sifat ketiga adalah dinamis atau tarikatul jam'i, artinya aturan yang ada merupakan panduan antara keteguhan prinsip Islam sabit dengan dinamika perubahan zaman tatawur. Sifat keempat adalah jelas, artinya aturan-aturan yang ada tidak menimbulkan perbedaan penafsiran bermakna tunggal. Sifat kelima adalah logis, artinya aturan-aturan yang ada disusun saling terkait secara induktif dalam kurung umum ke khusus. Sifat keenam adalah asasi, artinya aturan-aturan yang ada mengatur hal-hal yang pokok dan utama. Garis-garis besar haluan kerja merupakan uraian tata laksana kerja dalam 2 tahun kepengurusan yang berisi tentang pedoman dasar Majelis Zikir dan Istighosah Ariyat. Berangkat dari masalah di atas, maka disusunlah anggaran dasar Majelis sebagai berikut. Bab 1, nama, waktu, tempat, dan kedudukan. Pasal 1, nama, Majelis Zikir dan Istighosah Ariyat. Pasal 2, waktu. Majelis Zikir dan Istighosah Ariyat didirikan pada hari Minggu, malam Senin, tanggal 12 Maret tahun 2006. Pasal 3, tempat dan kedudukan. Majelis Zikir dan Istighosah Ariyat berkedudukan di Kampung Bojong Sari, Jalan Sirajul Munir, RT 05/02, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, kode pos 17426 di bawah naungan Pondok Pesantren Sirajul Munir. Bab 2, status dan badan hukum. Pasal 4, status. Majelis Zikir dan Istighosah Ariyat berstatus sebagai media, zikir, dan dakwah. Pasal 5, badan hukum. Akte notaris di bawah naungan Pondok Pesantren Sirajul Munir tanggal 9 April 1984 nomor 86. Bab 3, asas, lambang, dan makna lambang.
Pasal 6 asas dari segi syariat berasaskan Al-Quran, Al-Hadis dan menjunjung tinggi